جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jumlah rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang mengukur usia umat Rasulullah dari usia Nabi Muhammad itu sendiri, sekitar 62-63 tahun. Mereka memandang usia Rasulullah sebagai standar profesional umur manusia kebanyakan di dunia hari ini, yang tidak bisa dibilang terlalu singkat atau terlalu panjang. Rasulullah SAW sendiri pernah mengabarkan usia kebanyakan umatnya yang berkisar antara 60-70 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60-70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam An-Nawawi pernah ditanya perihal kesolehan hadis Rasulullah terkait usia kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW. Usia umatku umumnya berkisar antara 60-70 tahun. Imam An-Nawawi ditanya, apakah hadis tersebut tercantum dalam kitab-kitab induk hadis Rasulullah SAW dan siapa sahabat yang meriwayatkannya? Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i yang dikenal sebagai masyarakat sebagai ahli hadis dan ahli fikih mengutarakan jawabannya dalam kumpulan fatwanya sebagai berikut. Itu hadisnya hasan dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60-70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata, hadis ini hasan. Al-Mubarakfuri dalam kitab Tufaul Ahwazi bin Syahi Zami'i Turmuzi mengatakan kisaran umur umatku antara 60-70 tahun. Berarti puncak dari usia kebanyakan manusia di zaman Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60-70 tahun. Jarang sekali orang yang melewati angka 70 hingga 100 tahun bahkan lebih. Kebanyakan usia panjang umur yang kami perhatikan di kalangan sahabat adalah usia Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang wafat pada usia 103 tahun. Asma binti Abu Bakar yang meninggal pada usia 100 tahun tanpa tinggal satu giginya pun dan tanpa berkurang daya ingatnya. Penyair Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu yang wafat pada usia 120 tahun. Setengah usianya pada masa jahiliyah dan sisanya lagi pada masa Islam. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang wafat pada usia 250 tahun. Ada yang bilang sahabat Salman radhiyallahu anhu wafat pada usia 300 tahun. Tetapi pendapat pertama lebih sahih. Kisaran angka 60-70 tahun dapat dipahami sebagai angka kebanyakan umat manusia di zaman Rasulullah hingga akhir zaman dengan dasar realita di lapangan. Karena ada juga yang tidak mencapai usia 60 tahun dan ada juga yang melewati angka 70 tahun, seperti disebutkan oleh At-Tayyibi radhiyallahu anhu. Yang jelas, yang dimaksud hadis ini bahwa kisaran umur manusia pada zaman Nabi Muhammad SAW termasuk usia terpuji dan profesional, di mana banyak dari umat ini wafat pada kisaran angka tersebut. Pada kisaran angka usia itu pula, Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Anbiya,
Khalifah terkemuka wafat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ulama, dan para wali meninggal dunia. Abdur Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan bahwa umatku yang disebut dalam hadis ini bukan hanya pemeluk agama Islam atau umatul ijabah, tetapi manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, atau umatul dakwah. Al-Munawi mengutip pandangan At-Thayyibi radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa pendeknya usia manusia akhir zaman merupakan bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah. Allah mengurangi usia mereka agar tidak terlalu lama bergelut dengan dunia. Tetapi Allah melipat gandakan ganjaran amal baik umat Nabi Muhammad SAW atas kemurahannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi disebutkan bahwa umat terdahulu memiliki usia yang sangat panjang. Ada yang 1000 tahun lebih, yakni umatnya Nabi Adam dan Nabi Nuh. Akan tetapi umat Nabi Muhammad tidak sepanjang itu. Dalam riwayat hadis disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad berumur antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melebihi dari usia tersebut. Ini tidak mencakup umat Nabi Muhammad saja, tetapi umat manusia umumnya. Meskipun berumur pendek, umat Nabi Muhammad tidak kalah amalnya dengan umat-umat terdahulu, karena umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan, yakni malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, sehingga dapat melebihi atau mengungguli mereka yang berusia panjang. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.